Oke, ternyata kurang tepat. Hari ini kita bukan membahas tentang film ya, tapi masuk ke materi tentang jigs and fixture. Jig adalah alat khusus yang berfungsi memegang, menahan, atau diletakkan pada benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja dan membantu atau mengarahkan pergerakan pahat. Sedangkan fixture adalah alat khusus yang berfungsi mengarahkan, memegang, menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja selama proses pemasinan. Atau kata jig artinya pengarah diartikan sebagai suatu alat untuk mengontrol dan mengarahkan alat potong dalam sebuah proses. Sedangkan fixture adalah penepat, adalah alat lainnya yang berfungsi memegang, melokasikan dan menjamin benda kerja agar tetap berada pada posisinya. Dengan kata lain, jig itu pengarah, sedangkan fixture adalah penepat. Oke, tujuan utama menggunakan jig and fixture: menghilangkan penandaan punching, uji coba, pemasangan posisi, dan pengecekan berulang. Mudah, cepat, serta akurat konsisten penempatan, pemasangan, dan klaim benda kerja terhadap pahat. Mengarahkan pahat, meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas, mengurangi kebutuhan skill operator, mengurangi reject dan biaya keseluruhan. Lalu kita masuk ke desain jig and fixture, yaitu ada base and body, location element and system, supporting system, clamping element and system, tool guide, bus and frame, indexing system if needed, auxiliary element. Faktor esensial yang dipertimbangkan selama mendesain jig and fixture. Yang pertama, mudah dan cepat ya, konsisten akurasi lokasinya. Lalu provide strong, rigid, and stable supporting, atau kokoh, kuat, stabil. Oke. Lalu tool guidance for accuracy and safety, atau panduan alat untuk keamanan akurasi. Lalu easy and quick interrupting load and unload, berarti mudah dan cepat ya untuk loading dan unloadingnya. Lalu pemakaian minimum dan standar part, adjustable location, size variation, chip removal, ergonomic and safety, manufacturability, service life and cost. Jadi di sini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini chip removal ini ya ada bagian-bagian yang mudah untuk di remove ya. Lalu di sini harus ergonomik dan safety, jadi harus aman dan ergonomik. Manufacturability, tersediaan manufakturnya tersedia sesuai dengan kebutuhan manufaktur. Lalu service life and cost, di sini ketahanan bendanya, lalu biaya operasional, biaya awal, biaya perawatan dan penggantiannya itu harus sesuai ya, bisa diprediksi. Lalu material jig and fixture ya, bisa dibuat dengan macam dua material, dikeraskan agar tidak cepat aus, menggunakan non-ferro untuk menghindari aus benda kerja seperti ulir baut, dan bahkan menggunakan fiber atau bahan nilon ya untuk menghindari kerusakan benda tersebut. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat lubang jignya ya, jig hole di situ, menggambarkan a plain ring tipe clamp dengan jig tanpa bushing. Nah, di sini ada fixture drawingnya yang harus tepat, akurat pada posisinya. Lalu di situ ada locator drawn. Lalu ini workpiece-nya ya, bisa dilihat pada gambar 1.2.
Di sini ada jenis-jenis jig. Ya, namanya jig tergantung dari cara pembentukan jig yang bersangkutan. Bisa memiliki bushing atau tanpa bushing ya. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu boring jig, lalu drill jig. Bila boring jig untuk proses boring lubang yang terlalu besar untuk di drill atau ukuran lubang tidak sesuai diameter pahat drill, tidak standar. Lalu drill jig untuk proses drill rim, tap, chamfer, countersink, reverse countersink, dan lain-lain kegunaannya. Oke, drill jig juga terbagi menjadi dua. Yang pertama jig terbuka, bisa dilihat di gambar sebelah kiri ke kanan ya. Ada drill, ada rim, ada apa lagi nih? Ya benar, ada tap, ada chamfer, ada countersink. Untuk jig tertutup ada reverse countersink dan reverse spot pitch. Jig terbuka pengerjaannya hanya pada satu sisi benda kerja. Jig tertutup pengerjaannya lebih dari satu permukaan benda kerja. Nah, ini menitik beratkan pada akurasi, biasanya tidak diklaim ya. Jika perlu dapat ditambahkan penyangga leg untuk mengangkat benda kerja dari dasar. Sandwich jig terbentuk dari plate jig dan ditambahkan dengan plat belakang. Ideal untuk benda kerja yang tipis, mudah melengkung atau tertekuk, seperti gambar yang ada di sini ya. Sandwich jig. Lalu ada angel plate jig untuk benda kerja yang diproses dengan sudut 90 derajat dari mounting lokatornya. Nah, ini untuk benda kerja yang diproses dengan sudut tidak sama dengan 90 derajat dari mounting lokatornya. Untuk menghasilkan jarak antar permesinan yang akurat menggunakan plat referensi dan plunger. Ini merupakan gambar box jig top remove, ada drill bushing di sebelah kirinya. Kalau bagian solid lokatornya thumb screw, jig fit, thumb screw. Lalu box jig side remove-nya ada leaf, ada quarter turn screw, ada drill bushingnya. Lalu bawahnya ada thumb screw. Bagian partnya itu di tengah yang memudahkan proses supaya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi box ini berfungsi sebagai penyangga ya, lalu menyetarakan, balancing, lalu ada turnion jig, rotary jig untuk benda kerja berukuran sangat besar atau benda kerja yang memiliki bentuk tidak biasa rumit. Ada pump jig, pergerakan plate diatur oleh pompa, sangat menghemat waktu loading dan unloading. Ada channel jig, box jig yang paling sederhana. Jika digunakan jig fit, dapat digunakan permesinan pada 3 permukaan. Nah, ini multi station jig disusun dari berbagai jig di atas, biasanya untuk proses pada mesin multi spindle.
Sistem pencekaman atau penjepit benda kerja sangat berhubungan erat dengan sistem pengelokasian, yang mana pada prinsipnya sistem pencekaman ini dimaksudkan agar benda kerja yang telah dilokasikan kemudian ditahan atau dicekam agar tidak bergerak pada saat mengalami proses pengerjaan. Selain itu, perlu diperhatikan dan dibahas konstruksi sistem pencekam harus mampu menahan beban atau gaya yang terjadi akibat proses pemotongan atau pemakanan benda kerja oleh pisau potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Fajar Ramdhani. Kali ini kita akan ngebahas lanjutan materi ya, yaitu Power and Modular Work Holding. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Products, but not everyone is aware of what this entails. Work holding, at its purest form, is simply securing a workpiece to allow for machining or other similar industrial processes to be done in a uniform and repeatable fashion. The introduction of basic work holding methods like locating and clamping paved the way for high-volume assembly and manufacturing lines, as parts were able to be reproduced accurately in mass quantities. Drill jigs, or any other type of work holding assembly, remember that the more effectively all 12 degrees of freedom can be restricted, the more reproducible your part can be. Factory automation components like locating pins, toggle clamps, and support bases help provide a great base with flexible options to your design. Perkakas bantu modular. Untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dengan baik, maka telah dikembangkan sistem-sistem perkakas bantu moduler MFS, Modular Fixture System. Modular Fixture System harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Di antaranya, lokasi dari benda kerja yang dipegang harus teliti. 2. Benda kerja harus dipegang dengan aman sehingga tak tergeser oleh gaya-gaya pemotongan. Salah satu kriteria tambahan adalah bahwa elemen-elemen Modular Fixture System harus dapat dirakit dengan mudah dan cepat. Juga harus tersedia elemen dalam jumlah dan variasi yang cukup besar untuk dapat menangani berbagai variasi benda kerja.
Modular fixture system terdiri dari elemen-elemen dasar, elemen-elemen penumpu, elemen-elemen pencekam, dan elemen-elemen kombinasi. Elemen-elemen dasar merupakan bidang-bidang dasar dari sebuah perkakas batu modal di atas, mana elemen penumpu, elemen lokasi, dan tempat pasang. Elemen-elemen penumpu fungsinya melindungi benda kerja dari deformasi bentuk akibat gaya cekam atau gaya potong atau berat benda sendiri. Di sisi lain, elemen ini juga menghindari kekeliruan benda kerja. Elemen-elemen penumpu berfungsi juga sebagai lokator dan atau penumpu dari benda kerja yang terdiri dari blok V, plat penipu, dan lain-lain. Elemen-elemen pencekam fungsinya adalah mengamankan posisi ruang benda kerja terhadap pergeseran ataupun putaran serta menjamin benda kerja selalu ada pada posisi yang diharapkan. Dalam kelompok ini termasuk semua baut T, batang engkol, baut, dan mur, cekam, dan lain-lain. Elemen-elemen kombinasi. Elemen-elemen ini dipakai untuk benda kerja bidang nyeri, pola lubang, pola semua lingkaran pitch, dan untuk memudahkan dan mempercepat pengoperasian perkakas bantu. Elemen-elemen yang terdiri dari meja indeks, batang sinus, meja miring, cekam sisip, dan lain-lain. Dalam perancangan modular fixture, sangat penting untuk memilih jenis, ukuran, dan jumlah elemen-elemen fixture seperti base dasar, clamping atau pencekam, lokator atau penumpu, dan aksesoris yang diperlukan. Jenis-jenis modular fixture ada T-slot base dan dowel pin base. T-slot base seperti pada video berikut ini. Fungsi dari T-slot base system adalah untuk locating, clamping, supporting, dan guiding. Dapat digunakan untuk berbagai proses permesinan, turning, milling, drilling, boring. Paling banyak digunakan pada proses drilling. Dowel pin base system saat ini digunakan secara luas pada permesinan NC untuk lot berukuran kecil atau tunggal. We can talk about is modular fixture these dowels here. There are di 4 of antaranya them. dowel pin base. And same thing over on this Seperti side. pada There video are 1, berikut ini. 2, 3, and there's a 4th one behind there. There it is. And those dowels allow us to slide these purple plates on and off really easily. So these dowels are press fit into these, what is that, cyan, I guess, color, teal, turquoise colored blocks. Press fit in there, and then there are some oversized Perbedaan T-slot dan dowel pin terdapat pada tabel berikut. Variasi konfigurasi fixture, T-slot lebih banyak, dowel pin lebih sedikit. Jumlah komponen fixture yang dibutuhkan, T-slot lebih banyak, dowel pin lebih sedikit. Kekuatan fixturing, T-slot lebih rendah, dowel pin lebih tinggi. Keahlian operator yang dibutuhkan, T-slot lebih terampil dan dowel pin cukup. Biaya manufaktur, T-slot itu lebih tinggi, sedangkan dowel pin lebih murah. Komponen-komponen modular fixture ada plat dasar, lokator and support, frame, aksesoris atau penunjang. Plat dasar. Plat dasar ini ada beberapa macam diantaranya yaitu plat dasar slot, plat dasar lubang, plat dasar magnet, tor dan support.
Fungsi lokator, alat bantu untuk menopang dan peletakan, untuk menjamin posisi peletakan bendanya, menjamin kemudahan proses loading dan unloading, menjamin kondisi foolproof-nya. Lokator yang berfungsi untuk menahan benda kerja dan menjamin penopangan yang kaku disebut support, atau support itu penopang ya. Lalu lokator yang berfungsi untuk menghasilkan titik atau bidang referensi pada titik kerjanya disebut lokator atau stopper. Lalu pengunci ya, klem. Pencekam memiliki dua makna tergantung dari sistem yang ditinjau. Umum, bagian peralatan produksi yang berfungsi menahan atau memegang benda kerja, termasuk jig and fixture. Clamping, bagian jig fixture yang berfungsi mencekam benda kerja sehingga posisi benda kerja tidak berubah selama proses permesinan. Jadi fungsinya menahan. Kondisi yang harus dipenuhi dalam work holding pencekaman ialah cukup kuat untuk memegang benda kerja dan menahan pergeseran benda kerja, tidak merusak atau mendeformasi benda kerja, menjamin loading dan unloading benda kerja dengan cepat. Lalu posisi klem dalam proses permesinan harus selalu bersentuhan dengan benda kerja pada posisi yang rigid ya. Untuk menghindari defleksi benda kerja harus ditahan menggunakan alat bantu. Klem harus diletakkan sedemikian hingga tidak mengganggu pergerakan pahatnya. Klem harus diletakkan sedemikian hingga operator dapat bekerja dengan mudah dan aman. Terdapat jenis-jenis pengunci yang umum digunakan. Yang pertama, snap lock, memakai konstruksi pegas dan engsel. Lalu ice screw lock, konstruksinya mempergunakan tuas. Lalu ada eccentric lock, konstruksi ini menggunakan sistem eksentrik yang baik tetapi relatif mahal. Lalu ada swivel lock, mengunci dengan sistem perbedaan jarak. Ada rotating wedge lock atau pengunci yang bekerja berdasarkan prinsip baji dan memerlukan penyetelan yang tepat. Ada latch, pengunci yang bekerja dengan mempergunakan sistem pengait dan pegas. Ada socket pin lock, jadi ini menggunakan soket ya, atau apa namanya, menggunakan pin ya untuk menguncinya, dan soket. Konstruksi pengunci yang menggunakan pena sebagai pengikat dengan bentuk yang relatif sederhana. Lalu elemen penunjang diperlukan untuk benda kerja yang pengerjaannya periodik ya. Ada jenis gerak lurus dan jenis gerak melingkar. Lalu tuas pembagi yang bekerja dengan bantuan engsel, bola penepat untuk menempatkan benda kerja. Lalu ada sisipan, pergunakan untuk menempatkan fixture pada meja mesin. Lalu ada aksesoris fixture ya. Ada beberapa macam, diantaranya baut, mur, dan ring atau retaining rings. Lalu ada pasak atau dowel. Lalu ada jig pin. Melalui otomasi mesin-mesin produksi, maka waktu proses akan menjadi lebih cepat, meskipun waktu penanganan benda kerja dan jig and fixture masih merupakan bagian terbesar dari seluruh waktu yang dipergunakan. Hal tersebut hanya dapat dipersingkat dengan bantuan mekanisme khusus yang dirancang sesuai dengan tuntutan bentuk, ukuran, dan gerak benda kerja, serta tuntutan keamanan, kemudahan, dan kecepatan kerja operator. Sistem penanganan benda kerja mengatur kesinambungan dan kontinuitas kerja antara alat potong dengan benda kerja, aliran benda kerja antar stasiun dengan jumlah, posisi, dan arah yang benar, juga waktu yang tepat.
be fun. Adalah alat untuk menahan dan menempatkan benda kerja selama operasi, disebut dengan jig. Jig banyak digunakan untuk operasi yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, drilling, 2 boring, lalu yang ketiga rimming, lalu yang keempat adalah tapping. Template jig, pelat digunakan sebagai tempelan atau tempel pada benda kerja yang akan dibor. Template jig paling murah. Template jig juga adalah jenis jig yang paling sederhana. Komponen template jig diantaranya 1 bass, 2 clamp, knob, yang ketiga template. Bass adalah lubang yang nanti untuk bor, lalu clamp knob ini adalah knob jepitnya ya, lalu yang ketiga ya template. Lalu kita masuk ke design of template jig. Ini adalah beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu diameter lubang untuk di drill di tempat kerjanya ya. Jadi bass design atau semak atau lubang pengebor disesuaikan dengan diameter kerja. Lalu kita masuk ke komponen clamping knob. Komponen yang akan dibor ditempatkan pada template. Berikut adalah contoh gambar perakitannya, di mana template jig bass clamping knob diposisikan pada benda kerjanya. Kapan menggunakan template jig? Template jig lebih preferable ketika satu benda kerja memiliki center hole bor sehingga dapat memfasilitasi area bos jig. Lalu lubang akan dibor pada sisi atasnya ya, bukan pada lingkar atau pinggiran. Yang ketiga ya, semua template jig benda kerja yang disukai juga bisa digunakan desain untuk box jig. Jenis-jenis jig. Jenis jig seperti yang kita semua tahu, jig adalah alat untuk menahan dan menempatkan benda kerja dan mengontrol satu atau lebih benda kerja. Alat potong benda kerja dipegang satu sama lain terbuka. Mari kita bahas mengenai berbagai jenis jig. Yang pertama, template jig. Lalu yang kedua ada plate jig, yang ketiga channel jig, yang keempat open type jig, yang kelima adalah lift jig. Template jig, tipe paling sederhana dari semua tipe. Workpiece yang disimbolkan bulatan yang memiliki lubang di bagian tempat kerja. Posisi berfungsi sebagai template yang difikskan benda kerja yang akan dibor. Bor dipandu melalui lubang-lubang ini dari lubang template yang dibor. Benda kerja pada posisi yang relatif sama satu dengan yang lainnya seperti pada benda kerja template. Lalu ada plate jig, merupakan perbaikan dari template jig dengan menggabungkan bash pada semak-semak template di bulatan atau piringan. Plate jig digunakan untuk mengebor lubang pada bagian besar dengan menjaga jarak
yang akurat satu sama yang lainnya. Lalu channel jig. Channel jig adalah jenis jig sederhana yang memiliki saluran seperti penampang. Komponen dipasang di dalam saluran dan terletak dijepit dengan knob nur yang berputar. Alat dipandu melalui semak bor. Open type jig. Pada jig ini, bagian atas jig terbuka dan benda kerja diletakkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Lift jig. Jig ini juga semacam jig tipe terbuka di mana plat atas diatur untuk ini juga semacam tipe terbuka, di mana plat atas diatur untuk mengayun di sekitar titik tumpu sehingga benar-benar clear ya. Lift jig ini untuk memudahkan bongkar muat benda kerja. Mahasiswa jangan lupa ya untuk tugas kelompok dibuat satu kelompok maksimal 3 orang. Nanti kedepannya kita akan merancang sebuah alat bantu untuk mendesain alat ya, perancangan alat bantu. Oke, cukup jelas. Sekian dan terima kasih. Seperti yang kita ketahui, jika Fixture body design, fixture for machining process. Masih modul pertama, perancangan alat bantu dan alat ukur. Kita masuk ke fixture body ya. Fixture body atau rangka berfungsi sebagai pemersatu elemen-elemen pada posisi masing-masing sehingga membentuk sebuah jig and fixture. Dengan adanya rangka, maka jig and fixture secara keseluruhan dapat lebih mudah dihubungkan dengan meja mesin atau dengan bantuan benda kerja dapat dikerjakan di atas meja mesin. Bentuk rangka sebuah jig dan fixture sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: dimensi dan bentuk geometrinya, berat maksimalnya, jumlah benda kerja yang dicekamnya, bentuk dan jenis bahan baku yang tersedia.
Lalu faktor lainnya ialah peralatan kerja yang tersedia serta kesiapan operator, tingkat ketelitian hasil produksi, biaya maksimal yang disediakan, batas waktu pengerjaan. Lalu bentuk rangka sebuah jig dan fixture sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah benda kerja juga ya, yang harus diselesaikan persatuan waktu karena mungkin saja terjadi penggunaan beberapa jig and fixture yang sama pada waktu bersamaan. Kapasitas produksi apabila jig and fixture dikerjakan sendiri. Lalu kita membahas tentang jenis fixture body. Ada rangka konstruksi benda utuh, ada rangka konstruksi ikatan baut, rangka konstruksi pengelasan, dan rangka konstruksi tuangan. Yang pertama ialah rangka konstruksi benda utuh. Konstruksi ini digunakan apabila satu, produk yang dihasilkan menuntut benda rangka yang kompak. Yang keduanya ialah rangka terdiri dari beberapa elemen yang juga terbuat dari benda utuh ya. Lalu rangka jig and fixture pengeboran dari bahan utuh, misalnya dari baja profil bulat atau profil segi 6, rangka yang dibuat dari bahan baja profil segi 4 atau berisi tuang kelabu. Lalu rangka jig and fixture dan elemen pencekam dari bahan utuh. Lalu keuntungan penggunaan rangka konstruksi bahan utuh ialah sangat sesuai untuk benda kerja dengan dimensi kecil. Lalu proses pembuatannya tidak memiliki hambatan yang berarti. Yang kedua, lalu yang ketiganya adalah pada konstruksi yang menerima beban punter yang besar perlu dilengkapi dengan tuas yang panjang. Yang keempat, elemen yang mudah aus harus mudah diganti. Keuntungannya itu ya. Lalu masuk ke rangka konstruksi ikatan baut. Rangka jenis ini paling banyak dipakai untuk proses pemotongan ya. Alasannya pemakaiannya dapat dilihat pada keuntungan dan kerugian yang akan dibatasi. Bahan baku rangka konstruksi ikatan baut dapat diperoleh dari satu, profil-profil standar yang dipotong ya, sesuai dengan permintaan ukur dan dikerjakan pada bagian-bagian yang dihubungkan serta akhirnya dipasang dengan ikatan baut. Lalu pelat kasar yang dipotong dengan api. Yang kedua ya, dikerjakan dan dibaut. Yang ketiga, pelat atau profil standar khusus untuk rangka jig and fixture yang membutuhkan sedikit pengerjaan. Keuntungan ikatan baut. Yang pertama, komponen tunggal dapat dibuat dengan mudah pada mesin sederhana ya. Lalu ketepatan posisi, penyetelan jarak, koreksi posisi dapat dilakukan setelah proses pengikatan baut sebelum dipena. Lalu elemen yang rusak dapat diganti. Elemen yang menerima beban gesek dapat dikeraskan dan setelah arus dapat diganti. Konstruksi seperti ini sesuai dengan saran pendidikan, seperti apa yang kita pahami dalam konsep yang kita pelajari. Lalu keuntungan ikatan baut. Pada umumnya bahan baku seperti plat, profil, dan lain-lain tersedia di gudang. Jika benda kerja berubah, maka kemungkinan melakukan perubahan langsung pada rangka. Rangka dapat digunakan sebagai benda kerja dengan bentuk dan ukuran geometri yang sejenis. Kepresisian yang tinggi akan tercapai karena selama pembuatan tidak menerima pengaruh panas yang berarti, memungkinkan pemanfaatan pelat atau profil standar, baik DIN, standar lain maupun standar khusus untuk jig and fixture. Kerugian ikatan baut ada 3. Diperlukan banyak pengerjaan permukaan yang berfungsi sebagai landasan benda kerja atau bidang datum bagi elemen lain. Lalu yang keduanya, pada rangka yang besar akan lebih berat dibandingkan konstruksi pengelasan. Ya, kalau dengan konstruksi pengelasan itu beratan sama ikatan baut ya daripada dengan pengelasan. Lalu yang ketiga ialah seluruh elemen yang akan diikat dengan baut harus dikerjakan dengan ketelitian yang tinggi karena ini secara ekonomis tidak menguntungkan. Yang ketiga,
kita masuk ke rangka konstruksi pengelasan. Rangka konstruksi pengelasan relatif sering dipakai jika satu, pesanan hanya satu jig and fixture dan akan mahal apabila menggunakan elemen standar. Yang keduanya ialah konstruksi diinginkan ringan. Yang ketiga, benda kerja berukuran relatif besar, misalnya bejana, waktu penyelesaian yang sangat singkat. Yang kelima, tersedia peralatan dan operator pengelasannya. Keuntungan konstruksi pengelasan dibandingkan dengan rangka tuangan akan lebih mudah karena tidak memerlukan biaya pembuangan model. Lalu konstruksi yang lebih ringan dibandingkan tuangan atau pengikatan baut. Keuntungannya itu lebih ringan ya. Yang ketiga, sesuai untuk benda kerja yang sangat besar. Jadi las ini rata-rata dipakai untuk benda kerja yang besar. Kebutuhan ruang untuk pengerjaan yang lebih kecil dibandingkan proses pengecoran. Penghematan bahan dengan kekakuan konstruksi yang memenuhi syarat. Keuntungan lainnya ialah tidak tergantung pada pemasok komponen jig and fixture. Pembuatan yang lebih cepat dengan bantuan peralatan sederhana harus memiliki operator las yang ahli. Mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk benda kerja, mesin, dan pengoperasian. Mudah menambahkan sirip-sirip penguat pada tempat yang diperlukan. Ukuran tebal dinding dan profil dapat menyesuaikan dengan bebanan yang mungkin terjadi. Pada umumnya lebih menghemat bahan. Konstruksi lebih ringan tanpa mengurangi kestabilannya. Biaya bahan lebih rendah dan kekuatan bahan yang lebih baik dibandingkan besi tua. Kerugian konstruksi, penyusutan dan deformasi akibat tegangan. Karena tegangan dan regangan yang sangat kuat, ini bakal terjadi deformasi ya. Lalu kemungkinan timbul kembali tegangan dalam akibat proses pengerjaan mekanik. Diperlukan proses normalisasi tegangan. Dan hal ini tidak selalu bisa dilaksanakan karena keterbatasan ukuran dapur pemanas. Apabila dilakukan di perusahaan lain akan menambah beban biaya. Jika tidak memiliki operator las yang baik, maka pekerjaan tersebut harus diserahkan ke perusahaan lain. Dan hal ini dapat mengakibatkan permasalahan waktu ya. Apabila terdapat mesin-mesin pekakas yang presisi, maka sebaliknya hindari konstruksi rangka pengelasan. Lalu konstruktor hanya mampu memperkirakan pembebanan yang akan terjadi dan mengambil tindakan pengamanan yang baik akibat beban bengkok, puntir, dan deformasi statis. Rangka yang kita masuk ke 4 ya, rangka konstruksi tuangan. Rangka jenis ini digunakan apabila dalam waktu yang sama diperlukan lebih dari satu buah jig and fixture yang sama. Misalnya jika ingin mengerjakan benda kerja yang sama secara paralel, lalu akan dibuat kelompok-kelompok jig and fixture dengan bentuk dan ukuran sejenis sehingga rangka tuangan dapat dibuat dalam jumlah banyak dan untuk setiap jenis pekerjaan berbeda hanya perlu ditambahkan beberapa elemen saja. Terdapat bagian pembuatan pola dan pengecoran. Harus dibuat dari logam ringan atas dasar tunjukan berat yang diizinkan. Untuk konstruksi pengecoran, dinding rangka dapat dibuat lebih tipis dari konstruksi pengikat baut. Seperti contoh, misalnya akibat dari ukuran baut inbus minimal ukuran M6 ya, maka ketebalan dinding minimal pada konstruksi pengikatan baut adalah 12 mm. Bentuk rangka jig and fixture konstruksi tuangan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategorinya konstruksi satu kesatuan. Lalu yang kedua ialah penggabungan beberapa konstruksi tuangan dengan ikatan baut. Lalu yang ketiga ialah penggabungan konstruksi tuangan, bahan utuh atau pengelasan. Kita masuk ke keuntungan konstruksi tuangan. Keuntungannya apa saja sih? Yang pertama,
besi tuang lebih mudah dipotong dibandingkan baja. Yang kedua, besi tuang dapat meredam getaran lebih baik, bahaya tegangan dalam lebih baik. Pada pembuatan rangka dalam jumlah besar akan lebih ekonomis dibandingkan dengan cara lain. Dengan model yang tersedia, maka penggantian keseluruhan rangka akan lebih mudah dan cepat. Lalu gambar kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, lebih ringan 2-30% dibandingkan rangka dengan konstruksi ikatan baut. Kerugiannya apa? Kerugian dengan konstruksi tuangan ini ialah satu, tidak ekonomis untuk jumlah yang sedikit. Rata-rata 30% lebih berat dari rangka pengelasan. Perubahan bentuk benda kerja atau deformasi mesin dan pengoperasian membutuhkan rangka tuangan yang baru. Waktu penyelesaian yang lebih lama apabila dikerjakan perusahaan lain. Dapat mudah rusak saat pengiriman ya, saat transportasi mudah rusak. Nah, kalian bisa cek materi modulnya di modul Bapak ya, bab 2 perancangan alat bantu dan ukur jilid 1 ya. Kalian bisa scan untuk melihat video YouTube-nya dan update materi-materi keterbaruan materi setiap pertemuannya ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih yang sudah komen, like, and subscribe. Jangan lupa dukung terus media pembelajaran ini, dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa doakan selalu Aldi Taher supaya cepat insaf, dan salam perkuliahan Indonesia. This is going to be fun. Fixture body design, fixture for machining process. Masih modul pertama perancangan alat bantu dan alat ukur. Kita masuk ke fixture body ya. Fixture body atau rangka berfungsi sebagai pemersatu elemen-elemen pada posisi masing-masing sehingga membentuk sebuah jig and fixture. Dengan adanya rangka, maka jig and fixture secara keseluruhan dapat lebih mudah dihubungkan dengan meja mesin atau dengan bantuan benda kerja dapat dikerjakan di atas meja mesin. Bentuk rangka sebuah jig dan fixture sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: dimensi dan bentuk geometrinya, berat maksimalnya, jumlah benda kerja yang dicekamnya, bentuk dan jenis bahan baku yang tersedia. Lalu faktor lainnya ialah peralatan kerja yang tersedia serta kesiapan operator, tingkat ketelitian hasil produksi, biaya maksimal yang disediakan, batas waktu pengerjaan. Lalu bentuk rangka sebuah jig dan fixture sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah benda kerja juga ya, yang harus diselesaikan persatuan waktu karena mungkin saja terjadi penggunaan beberapa jig and fixture yang sama pada waktu bersamaan. Kapasitas produksi apabila jig and fixture dikerjakan sendiri. Lalu kita membahas tentang jenis fixture body. Ada rangka konstruksi benda utuh, ada rangka konstruksi ikatan baut, rangka konstruksi pengelasan, dan rangka konstruksi tuangan. Yang pertama ialah rangka konstruksi benda utuh. Konstruksi ini digunakan apabila satu, produk yang dihasilkan menuntut benda rangka yang kompak. Yang keduanya ialah rangka terdiri dari beberapa elemen yang juga terbuat dari benda utuh ya. Lalu rangka jig and fixture pengeboran dari bahan utuh, misalnya dari baja profil bulat atau profil segi 6, rangka yang dibuat dari bahan baja profil segi 4 atau berisi tuang kelabu. Lalu rangka jig and fixture dan elemen pencekam dari bahan utuh. Lalu keuntungan penggunaan rangka konstruksi bahan utuh ialah sangat sesuai untuk benda kerja dengan dimensi kecil. Lalu proses pembuatannya tidak memiliki hambatan yang berarti.
Yang kedua. Lalu yang ketiganya adalah pada konstruksi yang menerima beban punter yang besar perlu dilengkapi dengan tuas yang panjang. Yang keempat, elemen yang mudah aus harus mudah diganti. Keuntungannya itu ya. Lalu masuk ke rangka konstruksi ikatan baut. Rangka jenis ini paling banyak dipakai untuk proses pemotongan ya. Alasannya pemakaiannya dapat dilihat pada keuntungan dan kerugian yang akan dibatasi. Bahan baku rangka konstruksi ikatan baut dapat diperoleh dari satu, profil-profil standar yang dipotong ya, sesuai dengan permintaan ukur dan dikerjakan pada bagian-bagian yang dihubungkan serta akhirnya dipasang dengan ikatan baut. Lalu pelat kasar yang dipotong dengan api. Yang kedua ya, dikerjakan dan dibaut. Yang ketiga, pelat atau profil standar khusus untuk rangka jig and fixture yang membutuhkan sedikit pengerjaan. Keuntungan ikatan baut. Yang pertama, komponen tunggal dapat dibuat dengan mudah pada mesin sederhana ya. Lalu ketepatan posisi, penyetelan jarak, koreksi posisi dapat dilakukan setelah proses pengikatan baut sebelum dipena. Lalu elemen yang rusak dapat diganti. Elemen yang menerima beban gesek dapat dikeraskan dan setelah arus dapat diganti. Konstruksi seperti ini sesuai dengan saran pendidikan. Seperti apa yang kita pahami dalam konsep yang kita pelajari. Lalu keuntungan ikatan baut. Pada umumnya bahan baku seperti plat, profil, dan lain-lain tersedia di gudang. Jika benda kerja berubah, maka kemungkinan melakukan perubahan langsung pada rangka. Rangka dapat digunakan sebagai benda kerja dengan bentuk dan ukuran geometri yang sejenis. Kepresisian yang tinggi akan tercapai karena selama pembuatan tidak menerima pengaruh panas yang berarti, memungkinkan pemanfaatan pelat atau profil standar, baik DIN, standar lain maupun standar khusus untuk jig and fixture. Kerugian ikatan baut ada 3. Diperlukan banyak pengerjaan permukaan yang berfungsi sebagai landasan benda kerja atau bidang datum bagi elemen lain. Lalu yang keduanya, pada rangka yang besar akan lebih berat dibandingkan konstruksi pengelasan. Ya, kalau dengan konstruksi pengelasan itu beratan sama ikatan baut ya daripada dengan pengelasan. Lalu yang ketiga ialah seluruh elemen yang akan diikat dengan baut harus dikerjakan dengan ketelitian yang tinggi karena ini secara ekonomis tidak menguntungkan. Yang ketiga, kita masuk ke rangka konstruksi pengelasan. Rangka konstruksi pengelasan relatif sering dipakai jika 1. Pesanan hanya 1 jig and fixture dan akan mahal apabila menggunakan elemen standar. Yang keduanya ialah konstruksi diinginkan ringan. Yang ketiga, benda kerja berukuran relatif besar, misalnya bejana, waktu penyelesaian yang sangat singkat. Yang kelima, tersedia peralatan dan operator pengelasannya. Keuntungan konstruksi pengelasan dibandingkan dengan rangka tuangan akan lebih mudah karena tidak memerlukan biaya pembuangan model. Lalu konstruksi yang lebih ringan dibandingkan tuangan atau pengikatan baut. Keuntungannya itu lebih ringan ya. Yang ketiga, sesuai untuk benda kerja yang sangat besar. Jadi las ini rata-rata dipakai untuk benda kerja yang besar. Kebutuhan ruang untuk pengerjaan yang lebih kecil dibandingkan proses pengecoran. Penghematan bahan dengan kekakuan konstruksi yang memenuhi syarat. Keuntungan lainnya ialah tidak tergantung pada pemasok komponen jig and fixture. Pembuatan yang lebih cepat dengan bantuan peralatan sederhana harus memiliki operator las yang ahli. Mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk benda kerja, mesin, dan pengoperasian. Mudah menambahkan sirip-sirip penguat pada tempat yang diperlukan. Ukuran tebal, dinding, dan profil dapat menyesuaikan dengan bebanan yang mungkin terjadi. Pada umumnya lebih menghemat bahan. Konstruksi lebih ringan tanpa
mengurangi kestabilannya, biaya bahan lebih rendah, dan kekuatan bahan yang lebih baik dibandingkan besi tuang. Kerugian konstruksi, penyusutan dan deformasi akibat tegangan. Karena tegangan dan regangan yang sangat kuat, ini bakal terjadi deformasi ya. Lalu kemungkinan timbul kembali tegangan dalam akibat proses pengerjaan mekanik. Diperlukan proses normalisasi tegangan, dan hal ini tidak selalu bisa dilaksanakan karena keterbatasan ukuran dapur pemanas. Apabila dilakukan di perusahaan lain akan menambah beban biaya. Jika tidak memiliki operator relasi yang baik, maka pekerjaan tersebut harus diserahkan ke perusahaan lain, dan hal ini dapat mengakibatkan permasalahan waktu ya. Apabila terdapat mesin-mesin pekakas yang presisi, maka sebaliknya hindari konstruksi rangka pengelasan. Lalu konstruktor hanya mampu memperkirakan pembebanan yang akan terjadi dan mengambil tindakan pengamanan yang baik akibat beban bengkok, puntir, dan deformasi statis. Rangka yang kita masuk ke 4 ya, rangka konstruksi tuangan. Rangka jenis ini digunakan apabila dalam waktu yang sama diperlukan lebih dari satu buah jigs and fixture yang sama. Misalnya jika ingin mengerjakan benda kerja yang sama secara paralel, lalu akan dibuat kelompok-kelompok jig and fixture dengan bentuk dan ukuran sejenis sehingga rangka tuangan dapat dibuat dalam jumlah banyak, dan untuk setiap jenis pekerjaan berbeda hanya perlu ditambahkan beberapa elemen saja. Terdapat bagian pembuatan pola dan pengecoran, harus dibuat dari logam ringan atas dasar tunjukan berat yang diizinkan. Untuk konstruksi pengecoran, dinding rangka dapat dibuat lebih tipis dari konstruksi pengikat baut. Seperti contoh, misalnya akibat dari ukuran baut inbus minimal ukuran M6 ya, maka ketebalan dinding minimal pada konstruksi pengikatan baut adalah 12 mm. Bentuk rangka jig and fixture konstruksi tuangan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategorinya konstruksi satu kesatuan, lalu penggabung yang kedua ialah penggabungan beberapa konstruksi tuangan dengan ikatan baut, lalu yang ketiga ialah penggabungan konstruksi tuangan bahan utuh atau pengelasan. Kita masuk ke keuntungan konstruksi tuangan. Keuntungannya apa saja sih? Yang pertama, besi tuang lebih mudah dipotong dibandingkan baja. Yang kedua, besi tuang dapat meredam getaran lebih baik, bahaya tegangan dalam lebih baik. Pada pembuatan rangka dalam jumlah besar akan lebih ekonomis dibandingkan dengan cara lain. Dengan model yang tersedia, maka penggantian keseluruhan rangka akan lebih mudah dan cepat. Lalu gambar kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, lebih ringan 2-30% dibandingkan rangka dengan konstruksi ikatan baut. Kerugiannya apa? Kerugian dengan konstruksi tuangan ini ialah 1. Tidak ekonomis untuk jumlah yang sedikit. Rata-rata 30% lebih berat dari rangka pengelasan. Perubahan bentuk benda kerja atau deformasi mesin dan pengoperasian membutuhkan rangka tuangan yang baru. Waktu penyelesaian yang lebih lama apabila dikerjakan perusahaan lain. Dapat mudah rusak saat pengiriman ya, saat transportasi mudah rusak. Nah, kalian bisa cek materi modulnya di modul Bapak ya, bab 2 perancangan alat bantu dan ukur jilid 1 ya. Kalian bisa scan untuk melihat video YouTube-nya dan update materi-materi keterbaruan materi setiap pertemuannya ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih yang sudah komen, like, and subscribe.
Jangan lupa dukung terus media pembelajaran ini, dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa doakan selalu Aldi Taher supaya cepat insaf, dan salam perkuliahan Indonesia. This is going to be fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi yang budiman dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Sehat? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak ya di channel Canpek Cander, channel pembelajaran modul kuliah perancangan alat bantu dan alat ukur. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fixture for assembly and inspection. Apakah kalian siap? Oke. Selamat menyimak. Fixture adalah elemen penting dari proses produksi massal seperti yang diperlukan dalam sebagian besar manufaktur otomatis untuk inspeksi dan operasi perakitan dengan tujuan menempatkan benda kerja ke posisi yang tepat yang diberikan oleh alat potong atau alat pengukur, atau terhadap komponen lain seperti misalnya dalam perakitan atau pengelasan. Penempatan tersebut harus tepat dalam arti bahwa alat bantu ini harus mencekam dan memposisikan benda kerja di lokasi untuk dilakukan proses permesinan. Ada banyak standar cekam seperti rahang cekam, ragum mesin, chalkboard, collets yang banyak digunakan dalam bengkel dan biasanya disimpan di gudang untuk aplikasi umum. Block set adalah alat peraba atau filler pengukur ketebalan thickness gauge, digunakan dengan fixture untuk mengukur jarak dari cutter ke benda kerja. Meskipun sebagian besar digunakan pada mesin milling, fixture yang juga dirancang untuk berbagai operasi permesinan dari alat yang relatif sederhana sampai dengan bentuk yang lebih kompleks. Dalam melakukan inspeksi akan terjadi penghematan biaya secara keseluruhan. Hasil akurasi merupakan prioritas dalam hal inspeksi. Keandalan dan akuratan benda kerja alat bantu mempengaruhi proses produksi. Tujuan inspeksi adalah dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses produksi. Inspeksi adalah pemeriksaan secara menyeluruh alat untuk perakitan dan pemeriksaan secara menyeluruh dari mulai proses awal sampai dengan akhir, mengidentifikasi kondisi dan tindakan tidak nyaman cenderung untuk menangkap gaps atau temuan yang bersifat sementara. Tujuan inspeksi ialah mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, memelihara keamanan lingkungan kerja, memelihara tindakan tidak aman, memelihara kelancaran proses produksi dan produktivitas kerja.
This is going to be fun.